Orang-orang ini berasal dari Sekte Liang Yi di wilayah tengah. Saya sudah memberi tahu mereka sebelumnya, jadi mereka datang. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, Sekte Zhongyu Liang Yi. Mata Chen Wenliang membelalak dan dia berkata dengan terkejut, itu adalah sekte sihir yang sangat kuat, dan Sekte Tianzan bukanlah tandingan mereka. Bukankah mungkin pemimpin sekte yang mereka panggil adalah rekan Daois Chen? Benar, kata Chen Ping sambil tersenyum. Berdengung. Kepala semua orang berdengung. Mereka tidak tahu bagaimana Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 6 dan juga seorang apoteker, bisa menjadi master dari sekte Sufa. Bahkan Liu Ruyan dan yang lainnya pun penasaran. Bagaimanapun, Chen Ping tidak pernah memberitahu mereka bahwa dia adalah kepala sekte Liang Yi. Pantas saja rekan Daois Chen begitu percaya diri dan mengetahui taktik pertempuran dengan sangat baik, namun dia sebenarnya adalah pemimpin sekte Liang Yi. Sungguh tidak sopan. Ketika Zhou Qian mendengar ini, dia segera menghampiri dan berkata dengan sopan. Dia tidak mempercayai Chen Ping sekarang, tetapi sekarang dia mengetahui identitas Chen Ping, dia langsung menjadi hormat. Apoteker lain juga mulai memperlakukan Chen Ping dengan hormat. Bahkan beberapa orang yang memiliki pemikiran tentang Chen Ping dan ingin mengabadikannya di aliansi iblis selama 100 tahun benar-benar menertawakan pemikiran mereka saat ini. Chen Ping tidak hanya didukung oleh Xiao Huangchao, tetapi dia juga adalah kepala sekte Liang Yi. Sekarang semua orang akhirnya mengerti mengapa Demon Sealing Alliance telah mendedikasikan 100 tahun untuk mempersembahkan korban. Lagi pula, jika manfaat orang seperti Chen Ping terlalu rendah, tidak ada yang akan mengambil tindakan. Pada saat ini, Su Tianzuo dan orang lain yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tercengang ketika mereka melihat orang-orang dari Liang Yimen tiba-tiba muncul. Presiden Su, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul? Dan orang-orang ini tampaknya sangat kuat dalam sihir. Apakah mereka di sini untuk menyelamatkan Pulau Dewa Pengobatan? Bao Longsing bertanya dengan cemberut. Ini adalah orang-orang dari sekte Liang Yi. Mereka semua sekte dari wilayah tengah. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Baru saja aku benar-benar mengira aku mendengar mereka berteriak tentang Master Sekte. Apakah Master Sekte mereka juga terjebak di sini? Su Tianzuo sangat bingung, bagaimana Liang Yimen, yang terletak jauh di wilayah tengah, bisa sampai ke wilayah barat. Orang-orang yang terperangkap di dalam semuanya adalah apoteker. Sungguh aneh bahwa tidak ada master dari sekte Liang Yi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lakukan sesuatu. Bao Longsing bertanya, apa yang kamu lakukan? Saya pikir sekte penghancur surga akan berada dalam bahaya. Mari kita lihat situasinya. Jika situasinya tidak baik, kami akan segera mundur. Su Tianzuo tidak tahu bahwa orang-orang dari sekte Liang Yi juga ada di sini, jadi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Liang Yi dan sekte Fazantian bertempur secara gelap, dan berbagai mantra indah terus meledak di udara. Murid di kedua sisi menderita korban satu sama lain. Gu Tianchao, kami, sekte Fazantian, tidak memiliki permusuhan atau dendam apapun terhadap Anda, sekte Liang Yi. Mengapa Anda datang jauh-jauh ke wilayah barat untuk berurusan dengan kami? Wang Qingxi meraung ke arah Gu Tianchao. Kemenangan sudah di depan mata, tetapi orang-orang dari sekte Liang Yi yang tiba-tiba merugikan sekte Fazantian yang berada di atas angin. Wang Qingxi, Anda sekte Fazantian tidak berselisih dengan sekte Liang Yi kami dan tidak memiliki dendam. Hanya saja Anda buta dan menjebak pemimpin sekte kami dalam formasi, jadi jangan salahkan kami, sopan. Gu Tianchao mendengus dingin. Pemimpin sekte Anda, Wang Qingxi berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, siapa pemimpin sekte Anda? Orang-orang yang saya jebak semuanya adalah apoteker dari Persatuan Master Kedokteran.
Di mana pemimpin sekte Anda? Chen Ping adalah pemimpin sekte dari sekte Liang Yi kami. Tahukah kamu sekarang? Lepaskan master sekte kami, lalu berlutut dan minta maaf, dan mohon maaf kepada master sekte kami. Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Gu Tianchao. Gu Tianchao mengetahui kemampuan Chen Ping. Keterampilan sekte Fatianzan hanyalah sampah di mata Chen Ping. Apakah itu dia? Wang Qingxi tertegun, tetapi mendengus dingin, biarkan aku berlutut dan meminta maaf. Melamun, jangan berpikir kamu sekte Liang Yi hebat, aku punya pembantu. Setelah Wang Qingxi selesai berbicara, dia melihat ke arah Su Tianzuo tidak jauh dari situ. Selama Su Tianzuo membawa orang untuk membantu menangani sekte Liang Yi, Wang Qingxi pasti akan mengalahkan sekte Liang Yi. Presiden Su, saat ini, apakah Anda masih ingin berdiri dan menonton? Wang Qingxi bertanya pada Su Tianzuo dengan keras. Su Tianzuo tiba-tiba tampak malu, dia setuju untuk bekerja sama dengan Wang Qingxi, tetapi sekarang mereka melihat Wang Qingxi bertarung dengan Liang Yimen, tetapi mereka hanya berdiri dan menonton. Pada saat ini, Gu Tianchao memperhatikan Su Tianzuo dan yang lainnya, dan alisnya langsung berkerut. Dia tidak pernah menyangka bahwa banyak apoteker di perahu roh yang benar-benar bergabung dengan Tianzan Dazong. Jika orang-orang ini bekerja sama, Liang Yimen akan mendapat masalah. Su Tianzuo dengan hati-hati mengevaluasi situasi saat ini, dan kemudian berkata dengan keras, pemimpin sekte Wang, bagaimana kita bisa duduk dan menonton saja, saya akan memimpin orang sekarang. Ledakan. Sebelum Su Tianzuo menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara keras. Pembentukan sekte penghancur surga telah rusak. Chen Ping, Chen Wenliang dan yang lainnya semuanya bergegas keluar dari jaring hitam besar. Melihat semua orang bergegas keluar, Su Tianzuo tercengang. Tuan Pulau Ouyang, Presiden Chen, waktu untuk membalas dendam telah tiba. Setelah Chen Ping bergegas keluar dari formasi, dia tersenyum tipis. Saudaraku, waktu untuk membalas dendam telah tiba. Bunuh binatang buas seperti Zantian Fa Zong ini dan balas dendam saudara-saudara kita. Teriak Ouyang Xing dengan keras. Banyak murid di Pulau Yaoshen meraung dan menyerang Tianzan Dazong. Zhou Qian juga memiliki mata merah dan bergegas maju sambil mengaum. Dia ingin membalaskan dendam anak-anak keluarga Zhou. Rekan-rekan Tao, cobalah yang terbaik. Chen Wenliang juga meraung dan bergegas maju bersama semua orang dari Asosiasi Apoteker Wilayah Tengah. Keluarga Zhen dan apoteker lainnya semuanya menuju Tianzan Dazong. Jika tidak ada sekte Liang Yi, Wang Qingxi tidak akan menganggap serius apoteker ini. Tapi sekte Liang Yi kini telah maju, dan berbagai mantra dari sekte Heaven Zanqing dipatahkan segera setelah digunakan. Untuk sementara, mereka tidak dapat memblokir serangan dari apoteker ini. Melarikan diri. Ketika Wang Qingxi melihatnya, dia meraung dan mulai melarikan diri lebih dulu. Setelah melihat ini, banyak murid sekte Zantian Dharma mulai melarikan diri. Mau kabur. Chen Ping mendengus dingin sambil memegang pedang pembunuh naga, dan segera mengejarnya. Kalian berdua hentikan dia. Wang Qingxi meminta kedua tetua untuk menghentikan Chen Ping saat dia melarikan diri demi nyawanya. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan murid-muridnya. Meskipun kedua tetua sekte Zantian Fa tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain berhenti dan bersiap menghentikan Chen Ping. Memotong. Chen Ping menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang tajam sepertinya jatuh dari langit dan mengenai langsung sesepuh dari sekte penghancur surga. Melihat ini, kedua tetua itu buru-buru merapal mantra untuk membentuk perisai. Tapi itu sia-sia, cahaya pedang dengan mudah menembus perisai, dan kemudian membelah salah satu tetua menjadi dua. Kekuatan pedang pembunuh naga semakin lama semakin kuat. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Zhongli.
Sepertinya aku punya waktu untuk pergi ke Sekte Pemurnian Senjata untuk memulihkan pedang pembunuh naga sepenuhnya. Lalu Zhongli akan bebas. Chen Ping melihat pedang pembunuh naga di tangannya dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Setelah sekian lama, sejak roh pedang Zhongli terluka dan tidak bisa meninggalkan pedang naga, kekuatan pedang naga juga semakin melemah. Yang paling penting adalah Zhongli tidak bisa meninggalkan pedang pembunuh naga, jadi Chen Ping kehilangan seorang penolong. Jika roh pedang Zhongli pulih, maka Zhongli akan menjadi kartu truf Chen Ping. Dia bisa membiarkan Zhongli melepaskan diri dari pedang pembunuh naga pada saat paling kritis dan mengambil tindakan sendirian.